Dia sebagai laki-laki bagus, tidak punya 3 penyakit laki-laki, yaitu penyakit main judi, nggak punya dia, ya. Penyakit perempuan, main perempuan, enggak, ya. Kemudian penyakit lain, mabuk-mabukan, enggak. Tapi sayangnya dia punya penyakit satu lagi yang nggak pernah terpikirkan. Kalau Ahok nggak begitu mulutnya, dia bukan Ahok ya, bingung juga ya. Itu ciri khasnya dia kan, masalahnya kan jualannya dia di situ tajam ya kan. Kayak saya kalau saya suruh berubah, saya nggak jadi N26 lagi karena jualannya saya kan di situ kan, tajam menghujam ke ulu hati kan. Silakan Pak tambah. Oke Pak Paul, makasih Pak Paul ya, dan teman-teman sekalian. Aduh, begitu saya dengar Pak Paul bicara mengenai hukum kekekalan energi, wah hebat juga ini ilmu fisikanya Pak Paul nih ya. SMA dulu fisikanya dapat berapa Pak? Dulu. Kelas 1 saya, kelas 1 SMA, fisika saya dapat 9 Pak. Kelas 2 dapat 8, kelas 3 dapat 6. Karena persekutuan doa terus, nggak pernah belajar. Kelas 3 dapat 6. Matematika kelas 1 dapat 9, kelas 2 dapat 8, kelas 3 dapat 6. Oh, udah bagus lulus. Mungkin karena kebanyakan ini Pak, itu apa namanya yang ke terminal penginjilan. Jadi karena saya nggak pernah belajar Pak SMA Pak. Kelas 3 itu saya benar-benar nggak pernah belajar. Waktu malah saya nggak pernah ngarap PR ya, matematika tuh nggak pernah ngarap PR saya Pak. Nggak pernah ketahuan lagi. Fisika nggak bisa dipakai di sini lagi dalam tuntutan keadilan Pak tambah. Jadi nggak bisa dipakai. Sorry Pak. Ya itu menarik itu topiknya ya, mengenai hukum kekekalan energi tadi yang Pak Paul ngomong itu disebut itu the law of conservation of energy. Artinya maksudnya ya, bagi teman-teman yang belum pernah tahu itu adalah bahwa energi itu nggak bisa diciptakan dan juga nggak bisa dirusak atau dihilangkan, dimusnahkan, selalu ada. Nah, abadi dia. Nah, itu ya. Sedikit ya pelajaran fisika. Nah, saya mau komentari mengenai yang ada pemerkosaan di pesantren-pesantren itu ya Pak ya. Saya malah jadi khawatir ini pesantren yang di Bogor dulu yang bawa orang anak-anak Papua itu Pak. Ya. Aduh, ngeri itu Pak. Ya, yang kemarin diceritain di sini juga toh. Iya, ada 2 tempat katanya ya. Iya. Saya nggak tahu di mana itu. Dia bilang memang ada, tetapi tolonglah rekan-rekan yang di Papua, coba cek anakmu di sana. Ya, mungkin kalau dia yatim piatu, ya Pak Gubernurnya lah, Bupatinya lah, ke sana ngecek. Ya, itu benar-benar. Tapi saya pikir kenapa saya yang jadi ini ya, soalnya mengenai pemerkosaan itu adalah mengenai humanisme ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Nah, lalu memang inilah kita ini ya Pak ya, apakah itu Komnas HAM, Komnas Perempuan, inilah apakah mereka kembali mengerti Pancasila yang kita miliki itu. Ya, Pancasila yang awalnya berketuhanan yang Maha Esa, yang harus diproses menjadi manusia yang adil dan beradab. Begitu kita beradil dan beradab, kita bersatu bisa gampang. Begitu kita bersatu musyawarah, masuk ke sila keempat, lebih bagus lagi. Hasilnya apa itu semuanya? Outputnya tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau di atasnya itu adalah ketuhanan yang beragama, dapat kita apa? Keadilan sosial yang beragama sesuai agama masing-masing. Ya, misalnya
keadilannya itu untuk masyarakat mayoritas, minoritas nggak dapat keadilan. Ya begitu jadinya, karena di atasnya tadi adalah ketuhanan yang beragama. Itu cukup bahaya. Harus cepat-cepat dikendalikan. Nah, saya senang sekali tadi ya Pak Santiamer mengatakan kita ini harus militan di Galarua. Saya setuju Pak. Makasih Pak Matias. Ya, saya setuju sekali. Nah, yang harus diperhatikan pemerintah adalah Pancasila kita itu harus menjadi ideologi di dalam konstitusi negara kita. Karena memang Pancasila adalah dasar negara kita, merupakan kesepakatan. Iya, tapi itu merupakan kesepakatan, Pak. Nah, tapi kalau dibikin itu menjadi ideologi di dalam konstitusi kita, mau tak mau semua harus militan. Kalau yang nggak militan, nggak seperti yang Pak Santiamer katakan, nah ini ada dasar hukumnya untuk mengatakan bahwa organisasi ini tidak mencantumkan Pancasila, bubar. Bubar. Termasuk ini, saya interupsi Pak Matias, itu di pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia bla bla bla, harus ditambahkan di situ berideologi Pancasila gitu. Ya, betul. Ya harus ditambahkan, itu harus kita amandemen, usul gitu. Nggak ada cerita. Nah, terus di pasal 6A, pasal 6A ayat 2, hanya parpol diberikan karpet merah mencalonkan presiden dan wakil presiden. Rakyat juga harus ditambahkan independen gitu. Kita harus tuntut itu, minta gitu. Jadi parpol biar berpikir gitu. Jangan dia mereka main simsalabim, kartel-kartelan gitu. Itu aja Pak, tambahan Pak. Makasih Pak. Ya, saya setuju Pak Santamer. Dulu pernah di Zoom ini juga saya mengatakan supaya partai independen itu dipermudah. Lalu saya pikir-pikir lagi Pak ya, kalau dipermudah, kalau situasi sekarang ini yang mayoritas yang menang melulu melihat memilih karena identitas agama, itu bisa mengerikan juga nanti Pak, partai independen itu digunakan oleh orang-orang kadrun-kadrun itu. Ya. Jadi sebaiknya jangan juga sekarang ini karena belum siap. Ya memang strategi itu Pak, balik lagi Pak. Belum siap kita itu. Jadi mendingan seperti sekarang ini kayaknya. Hanya siapa calonnya nanti ini, kayak kita kemarin itu yang ngusulin mudah-mudahan Pak Ahok masuk. Ya, saya juga pengen loh Pak Ahok. Tapi apa mau ada orang yang mendukung dia lagi? Contoh ya, kalau saya mendukung untuk ngasih uang, katakan dari segi finansial. Saya ngasih uang, 10 juta, oke lah, hitung-hitung, saya ke Vegas, keluar 10 juta, selesai, kasih aja sama Pak Ahok. Saya cancel ke Vegas saya, kan gitu ya. Tapi kalau yang ngasih 2 miliar, 5 miliar, ini belum tentu menang ini. Karena apa? Karena Pak Ahok kemarin itu memang keselip lidah. Di sini Pak ya, pendeta saya mempromosikan Ahok itu gencar sekali. Terus saya bilang, Ahok itu politikus Pak, saya bilang. Dia sebagai laki-laki bagus, tidak punya 3 penyakit laki-laki, yaitu penyakit main judi, enggak punya dia. Ya, penyakit perempuan, main perempuan, enggak. Ya, kemudian penyakit lain mabuk-mabukan, enggak. Tapi sayangnya dia punya penyakit satu lagi yang enggak pernah terpikirkan, yaitu mulutnya. Cepat sekali, harus bisa di kontrolnya lah. Enggak terlalu cebrang seperti itu ya, sehingga orang mencari-cari kesalahan. Nah, itu pun sangat berisiko untuk orang yang mau mendukung beliau nantinya. Karena orang yang mendukung di Indonesia sekarang ini ngasih 10 miliar, 20 miliar, dia meminta sesuatu di belakang hari. Tapi kalau menang, nah, apakah ini akan menang? Dia jadi khawatir karena pengalaman yang kemarin. Jadi disitulah
sulitnya kalau Ahok nanti masuk. Mungkin menjadi wakil presiden, ya, mungkin. Tetapi orang juga harus melihat siapa nih nanti presidennya. Nah, kita juga nggak nyangka Pak Maruf Amin jadi wakil presiden, tapi karena nggak ada pilihan lain, yang dibeli Pak Jokowi adalah beliau, ya ternyata Pak Maruf Amin jadi wakil presiden. Dan mungkin juga Pak Ahok demikian nantinya. Terima kasih Pak Paul. Nggak kedengaran suaranya Pak Paul. Kalau Ahok nggak begitu mulutnya, dia bukan Ahok ya, bingung juga ya. Itu ciri khasnya dia kan, masalahnya kan jualannya dia di situ tajam ya kan. Kayak saya tapi kalau saya suruh materinya, berubah, saya nggak jadi N26 lagi karena jualannya saya kan di situ kan, tajam menghujam ke ulu hati kan. Bingung juga kan. Ya, Jadi- tapi materinya kalau sudah menjadi mau calon jadi presiden atau wakil presiden, tentu harus wanti-wanti. Sekarang ini gitu Pak. Nah itu memang menjadi, nah itulah politikus kan, tuntutan-tuntutan untuk sempurna ya. Kayak Ya. Ahok pun dari semua perkataannya dia, yang dipakai buat jatuhin dia juga cuma Al-Maidah doang. Dari semua kata-kata nenek lu, ya kan, jembut lu apa yang nggak pernah ya, bajingan apa segala, bangsat apa segala macam, yang dipakai malah Al-Maidah. Ya kan, yang dipakai buat jatuhin dia kan. Tapi memang kalau dia menjadi seorang, kalau sudah menjadi seorang politikus, itu tadi bedanya. Kalau saya kan seorang nabi 26. Kalau Ahok politikus. Memang kalau politikus di Indonesia mulutnya harus manis. Kalau dia pun mulutnya harus kasar, maka di belakangnya harus manis. Ya serba salah kan. Memang ada framing tuntutan kesempurnaan seorang figur kan. Serba salah, apalagi terus Ahok menikah lagi. Nah ini kan menjadi bagi orang Kristen kan, separuh orang Kristen kan sudah kehilangan figur kan. Itu menjadi masalah juga ya, menjadi masalah yang kompleks bagi Ahok juga. Tapi kita lanjut dulu.